kanker payudara hanya menyerang wanita. Mitos atau fakta, Dok? Nah, itu adalah mitos. Mitos ternyata. Berikutnya, Dok, memakai bra saat tidur menyebabkan kanker payudara. Nah, Mitos atau fakta nih? Itu juga mitos ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di acara podcast RSCM membahas masalah kesehatan dan juga solusinya. Jadi kali ini bersama saya, Bimo Dwi Pramesta, yang akan memandu obrolan dengan narasumber. Dan pada kesempatan pada podcast RSCM hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang penting dan juga sering jadi sumber kekhawatiran terutama pada perempuan, yaitu tentang kanker payudara, khususnya mengenai operasi kanker payudara. Jadi Sobat Sehat RSCM semuanya, dulu operasi payudara itu identik. Setiap keganasan atau kanker payudara, tindakan operasinya diangkat nih seluruh payudaranya. Tapi ternyata sekarang dunia kedokteran sudah semakin berkembang, baik tekniknya atau apapun terkait terapi pada kanker payudara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas semua itu dikupas tuntas mengenai kanker payudara termasuk terapi pembedahannya bersama narasumber kita hari ini. Sudah bergabung dengan kita dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Sabrina Rizky Putri, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Halo, Dok. ya, halo Dok. Apa kabar, Dok? Sehat, alhamdulillah. Jadi kesehariannya apa, Dok, saat ini, Dok? Ya, jadi dokter spesialis bedah onkologi di RSCM. Oke, Dok. Jadi seperti yang kita tahu bahwa rasanya angka kejadian kanker payudara cukup banyak ya, Dok? Ya, betul. Jadi memang di sekarang nih untuk angka kejadian kanker gitu ya, Dokter Bimo, untuk seluruh kanker baik itu di seluruh dunia ataupun di Indonesia sendiri, untuk perempuan memang sekarang nomor 1 nih kanker payudara gitu. Jadi memang angka kejadiannya cukup tinggi dan menyebabkan kematian akibat kanker nomor 1 juga pada perempuan karena kanker payudara. Oke, baik, Dok. Kalau menurut dokter sendiri selama berpraktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, angka kejadiannya juga sama banyak ya, Dok, untuk kanker payudara itu sendiri? Ya, jadi di Cipto sendiri karena kita juga memang rujukan nasional ya, Dokter Bimo, jadi banyak dari berbagai tempat merujuk pasien-pasien kanker payudara gitu, dan memang cukup tinggi ya angka kejadiannya, banyak pasien-pasien perempuan yang datang karena memang kanker payudara gitu. Masih nomor 1 sih. Oke, Dok. Pasti ini banyak banget pertanyaan dari Sobat Sehat RSCM mengenai kanker payudara. Tapi sebelumnya kita mulai dari satu pertanyaan nih, Dok. Kebanyakan perempuan itu datang dengan permasalahan benjolan payudara, Dok. Nah, masyarakat awam itu seringkali bilang, ada yang bilang tumor payudara, ada yang bilang kanker payudara. Jadi sebenarnya apa sih, Dok, perbedaan antara tumor payudara sama kanker payudara, Dok? Ya, oke. Jadi ini pertanyaan memang sangat banyak ya ditanyakan oleh pasien-pasien. Jadi sebenarnya ini saya tumor bukan sih, Dok, kanker bukan sih, Dok. Nah, itu sangat banyak pertanyaannya karena memang mungkin belum terlalu informasinya belum terlalu banyak gitu yang tahu sebenarnya bedanya apa. Jadi kalau benjolan itu yang ada di payudara ataupun di tempat lain lah, pokoknya ada benjolan dalam tubuh kita, itu namanya tumor tuh bahasa kedokterannya. Jadi tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, kalau tumor yang sifatnya ganas tadi, istilah lainnya adalah kanker. Jadi kalau dibilang kanker payudara berarti tumornya itu adalah suatu tumor yang ganas. Oke, Dok. Jadi tumor itu benjolan dan kanker itu menandakan bahwa benjolan itu ganas. Ya, nah, jadi kapan dokter itu menyatakan atau mendiagnosis pasien sebagai kanker, Dok? Apakah langsung dari awal datang langsung dibilang kanker atau harus serangkaian pemeriksaan dulu atau seperti apa, Dok? Ya, jadi nggak perlu takut datang ke dokter langsung dibilang kanker gitu ya untuk ibu-ibu semuanya. Jadi ada tahapannya sampai satu orang itu dikatakan ada kanker. Jadi datang ke dokter pasti kita tanya-tanya dulu, kita periksa dulu, mungkin payudaranya diperiksa sama dokternya, dan ada beberapa pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan gitu untuk mengkonfirmasi kelainan tersebut. Yang paling sering adalah USG payudara, sama mungkin yang untuk usianya 40 tahun ke atas tuh biasanya kita tambahkan namanya mamografi. Nanti setelah ada pemeriksaan tersebut lengkap, nanti dokter bedahnya akan melakukan suatu tindakan yang namanya biopsi. Nah, biopsi itu adalah mengambil sampel, jadi nggak satu tumornya itu diambil apalagi sampai langsung angkat payudara gitu, enggak. Jadi jangan langsung kayak takut ke dokter, udah overthinking deh, karena banyak banget nih ibu-ibu yang kayak gitu. Jadi udah takut ke dokter duluan deh pokoknya. Nah, biopsi itu hanya mengambil sedikit sampel dari si benjolannya tadi.
nanti setelah diambil dikeluarkan akan diperiksa sama dokter patologi anatomi di mikroskop, nanti barulah beliau yang akan mengkonfirmasi dari sampel tersebut apakah ini merupakan sel yang jinak ataukah ini merupakan sel kanker. Oke dok, cukup jelas ya dok. Jadi justru tidak boleh takut ya dok, Iya, karena penting untuk mendeteksi lebih awal begitu ya dok ya. Iya. Oke dok. Nah jadi rangkaiannya ketika pasien sudah didiagnosis kanker payudara dok, sebetulnya apa saja pilihan-pilihan terapi yang bisa dilakukan terhadap pasien dok? Ya, jadi kalau kanker payudara tadi bukan hanya operasi tindakan terapinya ya Dokter Bimo. Jadi ada beberapa pilihan yang mungkin memang harus kita kombinasikan gitu, nggak cuma operasi saja selesai, atau mungkin pernah dengar juga banyak pasien kanker payudara yang melakukan kemoterapi. Nah itu kan juga kadang-kadang menjadi momok gitu ya kalau di kemoterapi, takut ini takut itu. Udah dengar omongan dari banyak orang. Nah jadi memang kita kombinasikan biasanya. Jadi dengan mungkin ada operasi, kemudian ada pilihan kemoterapi, ada terapi yang hormon, terapi target mungkin itu yang banyak berkembang juga sekarang, dan radiasi atau radioterapi. Nah itu nanti itu semua disesuaikan dengan jenis kanker payudaranya yang mana, kemudian pasiennya juga karakteristiknya tuh seperti apa. Jadi nggak semua pasien tuh mendapatkan terapi yang sama gitu. Jadi memang kita sangat spesifik personalized treatment ke pasien gitu. Oke baik dok. Jadi sebetulnya banyak ya dok, terapinya itu tidak hanya pembedahan tapi biasanya kombinasi. Ya, Nah betul. seperti tema kita pada podcast kali ini dok, kita akan lebih banyak membahas mengenai pembedahan pada kanker payudara dok. Nah jadi seperti yang Dr. Sabrina sampaikan bahwa pembedahan salah satu pilihan ya dok ya? Ya. Salah satu pilihan terapi pada kasus kanker payudara. Nah jadi pertanyaan berikutnya dok, apakah semua pasien kanker payudara pasti akan dilakukan operasi atau tidak dok? Ya, jadi balik lagi kayak tadi saya bilang, semua itu kita sesuaikan lagi dengan pasiennya sendiri. Apakah pasien itu datang pada stadium awal, stadium lokal lanjut, atau stadium yang sudah lanjut, yaitu di mana kanker payudaranya itu sudah ada penyebaran ke organ-organ lain, misalnya ke paru-paru kah atau ke tulang kah. Nah mungkin pada kasus-kasus yang sudah lanjut ini biasanya operasi itu bukan pilihan pertama gitu. Jadi bukan tujuan utamanya terapinya tuh bukan dengan operasi, tapi dengan yang lain-lain tadi yang udah saya sebutkan sebelumnya. Jadi biasanya kandidatnya itu adalah mungkin yang stadium awal atau pasien-pasien stadium lokal lanjut yang sudah melewati mendapat terapi lain sebelumnya gitu, sudah dikatakan oh ini sudah layak operasi, bisa kita lakukan operasi untuk pasien tersebut gitu. Oke baik, jadi pembedahan itu merupakan pilihan, tapi tidak semua kanker payudara itu sama ya dok? Ya, artinya tidak semua langsung dilakukan pembedahan, ada kombinasi terapi dulu. Jadi tapi sebenarnya dok, pada pasien-pasien yang pada akhirnya melakukan operasi atau bahkan tindakan operasi di awal, tujuannya itu seperti apa sih dok? Mungkin secara singkat bisa dijelaskan kenapa sih tetap harus dilakukan pembedahan, baik setelah terapi dulu seperti sistemik ataupun pembedahan sebagai pilihan pertama. Ya oke, jadi mungkin dibedain di sini. Operasi yang pertama tujuannya untuk diagnostik. Jadi yang tadi saya bilang seperti biopsi, itu tujuannya itu biasanya kita lakukan di awal-awal tuh sobat sehat RSCM. Jadi dilakukan untuk mengambil sampel untuk mengkonfirmasi apakah betul ini suatu kanker payudara atau ada penyakit yang lain. Jadi itu operasi yang pertama jenisnya tujuannya untuk diagnostik, yaitu biopsi. Setelah nanti tegak semua diagnosisnya, barulah kita nanti pilihkan terapinya mau yang mana dulu nih yang mau kita kerjakan gitu. Jadi kalau untuk yang terapi itu kita sebut tujuannya kuratif atau untuk pengobatan definitifnya lah gitu. Untuk yang sudah selesai di kemo mungkin sudah mendapatkan terapi hormon sebelumnya untuk kurun waktu tertentu, atau mungkin yang di awal ketika mungkin tumornya masih ukurannya kecil, kita bisa lakukan pembedahan di awal gitu dokter. Oke dok, jadi sebetulnya memang pembedahan masih jadi salah satu pilihan walaupun banyak kriteria gitu ya dok ya. Tidak semua akan disamaratakan begitu ya dok ya. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pembedahan ini dok, atau operasinya seperti teknik dan lain-lain atau yang berkembang, sedikit saja mungkin bisa disampaikan kepada sobat sehat RSCM dok, seperti apa sih dok kira-kira persiapan yang harus disiapkan oleh pasien sebelum menjalani operasi kanker payudara dok? Ya oke, jadi mungkin persiapannya untuk pasien-pasien yang akan menjalankan operasi
yang pasti kondisi gizinya nih harus baik dulu gitu ya. Secara umum mungkin tetap makan diet yang sehat. Jadi jangan ketika sudah, kan mungkin banyak ya ibu-ibu di sini nanya, "Dok, saya boleh makan ini enggak? Dok, apa saya masih boleh makan daging? Apa saya boleh makan bakso?" Itu makan favorit ibu-ibu ya kayaknya kalau bakso gitu. Jadi itu sering banget ditanyain. Jadi jangan hanya setelah terdiagnosis makanannya bener-bener tinggal sisa buah sayur aja. Jangan, itu malah nanti gizi tubuhnya kurang, badannya jadi lebih kurus, sehingga nanti proses operasi dan penyembuhan lukanya pun akan sulit gitu dibandingkan dengan orang-orang yang dengan gizinya cukup. Jadi tadi tetap harus gaya hidup diperbaiki menjadi gaya hidup sehat, pola makannya sehat, kalau masih sanggup olahraga. Kemudian ya mungkin persiapan selanjutnya yang kalau sudah mendekati timing mau operasi, ini ada beberapa persiapan memang yang harus dikerjakan, antara lain seperti pemeriksaan lab gitu ya untuk menilai mungkin kadar darahnya bagaimana dan sebagainya. Kemudian kalau ada penyakit lain yang dimiliki, karena mungkin biasanya kanker payudara nih pasiennya udah usianya lebih lanjut ya, jadi mungkin kalau ada penyakit-penyakit lain seperti kayak hipertensi, gula darah tinggi, nah itu harus terkontrol sebelum kita masuk operasi. Kemudian pemeriksaan lain seperti mungkin foto ronsen, dan nanti pasti dari kami dokter bedahnya akan mengkonsulkan pasien ke bagian-bagian lain yang terkait, seperti misal dokter anestesi yang bius, dokter penyakit dalam, dokter jantung mungkin dan sebagainya. Nah itu semua harus disiapkan. Ketika semua sudah siap, sudah oke semua, nah baru deh aman nanti kita kerjakan operasi seperti yang sudah kita planning sebelumnya. Dan yang paling penting ya kasih info mungkin ke keluarga biar dapat dukungan, dan tentu saja harus tetap berdoa. Oke. Tapi ada satu hal menarik nih dok dari pernyataan dokter tadi terkait persiapan. Jadi sebetulnya banyak banget yang bertanya tuh dok, ketika sudah terdiagnosis tumor atau bahkan kanker pada payudara, banyak yang nanya sebenarnya ada pantangan khusus atau tidak terkait dengan makan ataupun aktivitas. Tapi secara umum seperti apa dok sebenarnya? Apakah ada pantangan khusus atau tidak terkait hal tersebut? Ya oke, ini jadi banyak, tadi seperti saya bilang banyak pertanyaan ya, makanan, gaya hidup jadi nggak bisa ngapa-ngapain lah misalnya, takutnya gitu kan ya, kalau apalagi kalau misalnya mungkin lagi kemo dan sebagainya. Jadi kalau untuk makanan sendiri, yang penting pola hidupnya sehat. Jadi bukan berarti sama sekali nggak boleh makan daging merah, nah misalnya, atau nggak boleh makan nasi misalnya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Jadi kita harus tetap lengkap, ada protein, ada karbohidrat tadi dari nasi, dari mungkin kentang. Kemudian kalau untuk protein kan tentu saja paling bagus ya protein hewani ya dok, dari daging sapi, daging ayam, yang mungkin dirotasi aja. Jadi jangan setiap hari makan daging sapi terus gitu. Nah yang harus dikurangin adalah makanan yang mungkin kandungan yang berlemaknya tinggi, kemudian yang berpengawet, dan yang terlalu manis-manis juga mungkin tuh perlu dikurangi. Manis-manis terutama yang tadi ya, mungkin kayak makanan kemasan dan sebagainya. Nah itu harus diatur, dan tetap kalau bisa olahraga. Oke dok, jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang spesifik. Pantangan sih tidak ada ya dok ya? Betul sekali. Tidak ada. Oke, nah sekarang kita coba mau bahas mengenai tentang pembedahan atau operasinya begitu dok ya. Dulu kan sempat terdengar bahwa setiap udah terdiagnosis kanker payudara, pembedahannya langsung diambil seluruh payudaranya. Jadi sebenarnya dok, kalau dari segi bedah onkologi, ketika pasien sudah akan menjalani terapi pembedahan atau operasi kanker payudara, seperti apa sih dok pilihan-pilihan operasi pada kanker payudara dok? Oke, kalau pembedahan ini kan ngomongin udah pada mungkin serem ya, udah pada takut, aduh payudaraku mau diangkat gitu ya. Nah zaman sekarang nih pilihan operasi untuk kanker payudara tuh udah sangat beragam ya, sobat sehat RSCM semua. Jadi kalau dulu kita taunya hanya pengangkatan payudara, langsung dibersihin tuh kelenjar payudara, diambil kelenjar kita. Jadi ada kelenjar payudara, ada jaringan payudara, dan kelenjar di ketiak. Nah itu biasanya area operasinya untuk kanker payudara tuh sekitar situ. Nah memang yang paling mungkin yang paling konvensional, yang memang paling banyak dikerjakan, yang diketahui selama ini adalah tadi pengangkatan jaringan payudaranya, dan sekalian membersihkan kelenjar getah bening di ketiak. Jadi nanti ibaratnya mohon maaf mungkin payudaranya diangkat jadi kayak rata gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah cuma mungkin dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang, teknik-teknik operasi, tidak melulu kita harus melakukan tindakan se-ekstensif itu untuk kanker payudara. Jadi ada pilihan, yang pertama mungkin namanya adalah breast conserving surgery. Nah itu apa sih? Nah BCS ya, atau kita sebutnya BCS, itu adalah
mengambil si tumornya itu, mengambil sebagian seluruh tumor dan sebagian jaringan di sekitarnya, beserta nanti kita lihat di kelenjar ketiaknya tadi apakah, jadi nanti kan ada prosedur di dalam operasi yang menentukan di mana benar nggak sih ini kelenjar getah beningnya sudah terkena sel kanker juga atau belum. Nah kalau misalnya itu nanti bisa kita tidak perlu sampai membersihkan si kelenjar getah beningnya ketika dia memang saat itu terbukti belum ada penyebaran sel kanker ke kelenjar, dan masih bisa mempertahankan kelenjar payudaranya walaupun mungkin memang ada sebagian ya yang sudah diambil gitu. Tapi itu juga jangan takut nanti payudaranya aduh mungkin jadi kecil sebelah lagi gitu kan, jadi kayak aduh aku jadi nggak sama kanan kiri. Jadi jangan khawatir gitu sobat sehat RSCM, karena kenapa? Tadi karena dengan berkembangnya ilmu kita sudah ada ilmu selain pengangkatan tumor, kita juga sudah ada yang namanya rekonstruksi. Jadi rekonstruksi itu bukan hanya dikenal mungkin untuk sekedar yang yang untuk estetik ya gitu, jadi untuk yang memperbesar, memperkecil dan sebagainya, tapi juga untuk membentuk payudara semirip mungkin atau semendekati mungkin dengan bentuk asli payudara tersebut pada pasien-pasien kanker payudara. Jadi banyak metodenya gitu untuk merekonstruksi tersebut, bisa menggunakan mungkin implan gitu ya. Implan itu kan berarti kan kita memasukkan alat benda lain gitu ya dari luar untuk dipasang di payudara sehingga si payudara tadi bentuknya bisa kembali normal gitu, maksudnya kembali ke awalnya mungkin bisa gitu ya. Terus kemudian kita bisa juga dengan menggunakan dari tubuh kita sendiri gitu. Jadi dari jaringan tubuh kita dari area lain itu digunakan untuk dipindahkan untuk mengisi kekosongan tadi yang misalnya tadi jadi ada kayak celah kan ya dokter gitu ya. Nah kita menggunakan si bagian tubuh lain tadi untuk ditaruh lah ibaratnya gitu ya, ditaruh untuk mengisi si payudara tadi supaya bentuknya jadi simetris lah kurang lebih dengan sebelahnya, intinya sesuai yang diinginkan sama pasiennya gitu. Jadi jangan takut kalau abis mau operasi payudara tuh pilihannya terbatas hanya melulu angkat payudara, enggak. Setelah diangkat pengangkatan benjolannya pun masih bisa direkonstruksi lagi sehingga bentuknya akan sesuai dengan yang diharapkan sama pasien. Oke, baik dok, jelas sekali ya dok. Jadi tadi bisa kita ambil kesimpulan di awal nih dok, pilihannya antara diambil semua atau istilahnya mastektomi ya dok ya. Betul, mastektomi. Atau tadi dokter bilang breast conserving surgery atau BCS, jadi itu hanya sebagian ya dok. Jadi betul, tidak seluruh payudara diambil. Kemudian yang sekarang juga pasti akan ada pilihan rekonstruksi ya dok. Rekonstruksi ya. Oke baik, jadi sebetulnya era sekarang tidak semua kanker payudara terapi pembedahannya diambil semua dok. Ya, jadi ada pilihan-pilihan lainnya, tapi terutama tentu akan ada indikasinya nih atau kriterianya, tidak semua disamaratakan begitu ya dok. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin dok bagi sebagian pasien atau masyarakat umum terkait dengan dua pilihan tadi dok, yang satu diambil semua mastektomi, yang satu lagi diambil sebagian atau BCS. Dari angka kekambuhan atau biasanya kalau dokter kita bilang prognosis dan outcomes-nya itu sebenarnya berbeda atau kurang lebih sama saja dok sebenarnya dok? Ya jadi tadi kan kita lihat betul ada indikasinya, jadi kita pilih-pilih benar-benar pilih-pilih pasien nih yang mana sih yang harus diangkat semua di mastektomi atau yang ini masih bisa nih kita pertahankan jaringan payudaranya sebagian hanya untuk mengambil sebagian tumor. Jadi ada beberapa dan ini akan nanti implikasinya adalah tadi prognosis atau mungkin angka kekambuhannya dan harapan hidup dan sebagainya. Jadi yang kita perlu lihat tentu saja mungkin dari ukuran tumornya, lokasi tumornya juga kita perlu perhatikan. Kemudian stadium awal ketika dia terdiagnosis pertama kali ini stadium berapa gitu ya. Itu kan sangat mempengaruhi juga nanti angka kekambuhan dan sebagainya. Itu jenis tumornya seperti apa. Kemudian pasiennya sendiri mungkin kita lihat dari usia, kemudian ukuran payudaranya, besar payudaranya, karena kan kita kadang-kadang memerlukan jaringan payudara yang cukup. Misalnya ini bisa nih kita pertahanin, untuk ini kayaknya karena mungkin udah tumornya mungkin ukurannya besar gitu kan, jadinya mungkin jaringan payudara yang sehatnya mungkin udah sulit untuk kita pertahankan gitu. Jadi itulah beberapa mungkin kriteria ya secara umum lah yang kira-kira kita bisa gunakan untuk menentukan nih kira-kira pasien ini kandidat yang mana. Dan untuk angka kekambuhan sendiri dan prognosisnya sudah banyak penelitian, karena memang ini kan mungkin pas awal-awal muncul kan kayak kontroversi ya, kok dulu suruh angkat semua, sekarang kok bisa nih ternyata diangkat cuman sebagian. Jadi
makin kesini karena tadi ada perkembangan obat-obatannya juga semakin banyak pilihannya, dan mungkin dari screening juga harusnya semakin kesini lebih baik ya Dokter Bimo. Jadi pasien juga ketahuannya lebih cepat, semakin cepat dia datang, semakin cepat awal dia terdiagnosis, intinya akan semakin lebih jauh lebih baik angka kesembuhannya, prognosisnya, dan angka kekambuhannya akan semakin kecil. Dan jika dilakukan tindakan itu sebenarnya kurang lebih angka kekambuhannya itu pun sama gitu, angkanya bagus lah, maksudnya dia kecil gitu. Balik lagi dilihat ada faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi selain hanya sekedar tindakannya saja. Jadi ada yang lain-lain juga kita nilai. Ya, oke. Jadi istilahnya tuh dia memiliki sifat yang heterogen gitu ya Dok ya. Nggak hanya satu faktor saja tapi dia multifaktor pada kasus kanker payudara. Nah, balik lagi Dok tentang pembedahan pada kanker payudara. Dokter sempat sampaikan bahwa sekarang nih eranya semakin berkembang nih Dok. Teknologi semakin berkembang, keilmuan semakin maju dan lain-lain. Terkait dengan teknik pembedahannya nih Dok. Secara tekniknya seperti apa sih Dok? Terkait dengan teknik-teknik terbaru, atau mungkin dia lebih minimal invasif, atau outcome-nya secara estetik lebih baik. Mungkin dokter bisa sharing Dok. Kira-kira ada apa sih kemajuan terbaru dalam hal teknik pembedahan di payudara Dok? Ya, oke. Jadi kalau dari teknik pembedahan, dari mulai kita biopsi aja deh. Biopsi itu kan yang tadi saya bilang di awal untuk diagnostik. Jadi untuk biopsi sendiri, zaman dulu kita taunya open biopsi. Jadi pembedahan yang lebih konservatif ya. Jadi mungkin di sayatnya lebih besar, di atas benjolannya, jaringan yang diambil. Jadi intinya ada bekas sayatannya nih. Pasiennya padahal kan baru awal-awal banget nih ya. Ada bekas sayatannya lebih panjang yang terlihat. Itu tuh zaman dulu. Bisa diambil semuanya atau sebagian kalau misalnya tumornya besar. Sekarang kalau untuk biopsi memang sudah banyak digunakan yang namanya USG guided core biopsy. Jadi apa tuh? Jadi core biopsy itu adalah menggunakan jarum yang ukurannya agak lebih besar lah daripada jarum suntik gitu ya. Nah itu bisa dengan pembiusan lokal juga tindakannya, bisa bius lokal umum. Nah jadi luka yang ditinggalkan pun kecil sekali gitu, paling cuma 2-3 mili. Jadi benar-benar kecil dan nggak perlu dijahit. Jaringan yang diambil pun kecil tapi cukup gitu. Sudah dinilai cukup untuk mendiagnosis apakah pasien tersebut apa nih sel tumornya nih apaan sih sebenarnya. Jadi itu kita sudah bilang dari diagnosis pun operasinya sudah bisa kita memanfaatkan teknik-teknik yang lebih minimal invasif ke pasien. Dan setelah tindakan pun pasien bisa langsung rawat jalan ya gitu kan. Kemudian kalau dari operasi tindakan definitifnya sendiri ataupun yang kuratif tadi macam-macam tadi. Kalau yang tadi yang konvensional ya open ya, mastektomi terbuka dengan sayatan mungkin yang lebih besar, lebih panjang. Kemudian sekarang sudah mulai berkembang juga. Ya, jadi ada namanya endoskopi mastektomi. Jadi endoskopi mastektomi atau endoskopi breast conserving surgery tadi kita menggunakan sayatan yang lebih kecil, dan kita itu operasi nanti menggunakan kamera. Jadi biasanya kita mungkin buka besar supaya lapangan operasinya terlihat semua. Nah, dengan endoskopi tadi kita matanya tuh kita dibantu juga dengan kamera supaya bisa menggunakan sayatan yang lebih kecil. Di sayatan itu biasanya kita lakukan itu di tempat-tempat yang tersembunyi gitu, misalnya di pinggir garis di bawah ketiak gitu, atau di bawah payudara, nyelipat payudara. Kenapa? Supaya tadi ketika pasca operasinya sayatannya tuh lebih tersembunyi, jadi nggak kelihatan gitu bekas sayatan operasinya. Dan dengan bantuan kamera tadi dan alat perpanjangan alat tadi, nah itu bisa membantu kita untuk melihat area yang lebih jauh tanpa harus membuat sayatan yang panjang-panjang, yang besar-besar seperti yang teknik konvensional dulu. Nah itu juga bisa sama untuk pengangkatan payudara seluruhnya bisa, untuk pengangkatan sebagian bisa, dan untuk tetap dilakukan rekonstruksi pun bisa juga gitu. Jadi memang hanya kita ada kemungkinan untuk sayatan yang jauh lebih kecil dibandingkan yang biasa gitu. Oke Dok. Jadi sebetulnya memang lebih berkembang sehingga hal-hal seperti yang tadi dokter sampaikan nih memberikan banyak sekali keuntungan ya Dok. Terutama jadi lebih minimal invasif, secara estetik juga lebih baik. Tapi tentunya secara tujuan utama tetap tercapai ya Dok ya. Angka kesembuhan yang tinggi dan angka kekambuhan yang rendah. Nah, bagi sebagian banyak pasien kanker payudara, karena ini mayoritas kan perempuan ya Dok. Seringkali yang suka ditanyakan adalah rekonstruksi. Jadi mungkin mohon maaf sebelumnya sudah menjalani tindakan pembedahan, mastektomi sehingga satu payudara hilang gitu Dok. Kemudian yang muncul pertanyaan sebenarnya adalah terkait dengan tindakan rekonstruksi. Itu sebetulnya apakah bisa dikerjakan saat operasi
berlangsung, artinya sekaligus dok? Atau memang butuh waktu, jadi operasi dulu terkait kankernya, kemudian baru dilakukan rekonstruksinya, atau seperti apa dok? Oke, jadi memang ini banyak mungkin dulu kontroversi juga ya mengenai ini kapan sih harus kita rekonstruksi, langsung aja saat operasi yang sama atau kita kasih jeda. Jadi kalau dulu kenapa sih ada wacana dikasih jeda aja deh dulu gitu beberapa saat, kenapa? Karena biasanya pasien-pasien kanker payudara itu ada juga yang menjalani tahapan terapi di sinar, di radiasi. Ketika kita pasien mau disinar itu intinya luka operasi itu sudah harus sembuh gitu. Jadi sudah harus baik dulu lukanya. Kenapa? Karena nanti akan ada efek samping juga dari radiasi yang salah satunya berefek juga ke kulitnya. Gitu. Nah, kalau untuk yang sekarang makin kesini kita udah lebih cepat kita melakukan tindakan rekonstruksinya, langsung kita kerjakan setelah kita angkat payudaranya di satu operasi yang sama, langsung kita rekonstruksi juga, baik itu tadi dengan mungkin implan ataupun dengan bagian tubuh pasien sendiri, boleh gitu. Kenapa? Karena ya tadi teknik-tekniknya sudah semakin berkembang, mungkin pengalaman dokter-dokternya juga sudah semakin banyak, dan untuk penyembuhannya ternyata setelah dilihat sama cepatnya gitu, bagus juga gitu, angka kesembuhannya juga sama dengan yang operasi biasa yang tanpa rekonstruksi. Jadi luka cepat sembuh. Balik lagi tadi ke kondisi awal pasien juga, modal awal pasiennya ini gimana sih. Kalau pasien dengan gizi-gizi yang baik, nggak ada mungkin masalah gula darah. Biasanya kan kadang-kadang kalau gula darah tinggi memperlambat penyembuhan luka, salah satunya juga itu. Atau mungkin ada infeksi. Nah kalau yang sekarang nih pasien-pasien dengan gizi lebih baik, tidak ada infeksi, ya insya Allah lukanya akan lebih cepat sembuhnya. Dan untuk tindakan lanjutannya seperti tadi salah satunya mungkin di sinar juga cukup aman. Jadi sebenarnya pilihan langsung dikerjakan saat itu juga sudah bagus gitu, udah aman untuk dilakukan gitu. Tapi bagaimana kalau sebaliknya dok? Misalkan sudah dilakukan atau sudah menjalani operasi mastektomi, sehingga mohon maaf satu payudaranya sudah diangkat, kemudian selang berapa waktu ada kesempatan untuk melakukan tindakan rekonstruksi. Apakah pada kasus seperti itu masih bisa dikerjakan dok? Ya, jadi banyak juga kayak gini. Jadi mungkin ada pilihan pasiennya mau beresin dulu deh. Nah banyak gitu juga bilang saya mau beresin dulu dok untuk terapi kankernya. Nanti udah beres baru deh saya mau mikirin rekonstruksinya. Itu banyak juga dan itu nggak apa-apa juga gitu, aman. Jadi mungkin setelah beberapa bulan setelah selesai semua, pasiennya sudah selesai berobat, barulah mau dipikirkan untuk rekonstruksi. Itu juga nggak apa-apa, itu juga aman itu. Karena kan pada saat itu juga pasien pasti kondisinya mungkin udah pulih lagi, dia mungkin udah selesai kemo, udah selesai disinar gitu, lagi on follow up gitu ya. Nah itu udah cukup aman untuk dikerjakan dikerjakan rekonstruksinya tadi. Jadi sebenarnya nggak masalah, itu kita balikin lagi ke preferensinya pasien seperti apa maunya. Oke, jadi sebetulnya banyak sekali nih Sobat Sehat RSCM sekalian, pilihan terapi pembedahan pada kanker payudara, tapi yang seperti disampaikan oleh Dr. Sabrina tentu ada indikasi dan juga kriterianya gitu. Jadi tidak semua disamaratakan untuk tindakan pembedahan pada kanker payudara. Kurang lebih begitu dok ya. Jadi sebenarnya ini menarik banget nih pembahasan tentang kanker payudara, khususnya tentang pembedahan pada kanker payudara. Nah, sebelum kita masuk ke sesi akhir dok, sedikit saja kita coba bermain mitos dan fakta nih dok. Jadi ini sebenarnya banyak banget nih, mungkin nanti waktu dokter atau kita semua tenaga medis yang bertemu dengan pasien kanker payudara di poli seringkali dapat pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini rasanya dari masyarakat umum tuh mungkin masih ada yang menganggap fakta tapi ternyata mitos atau sebaliknya. Nah ini ada beberapa poin nih dok, yang nanti dokter bisa jawab mitos atau fakta. Yang pertama nih dok, kanker payudara hanya menyerang wanita, mitos atau fakta dok? Nah itu adalah mitos. Mitos ternyata. Jadi ternyata ada kanker payudara yang terkena di laki-laki juga. Oh gitu loh. Jadi ternyata satu angkanya mungkin kecil sekali ya, hanya sekitar 1-2% lah kurang lebih di seluruh dunia. Tapi ada kanker payudara yang menyerang ke laki-laki. Gitu. Tapi memang biasanya justru kalau laki-laki kena kanker payudara nih malahan kenanya nih biasanya lebih agresif dibandingkan yang pada perempuan gitu. Dia ketahuan gitu. Karena biasanya faktor-faktornya ya faktor genetik ya, keluarga mungkin di orang tua kandung atau saudara kandungnya yang perempuan ada yang punya kanker payudara. Nah itu biasanya perlu dicek juga, mungkin kalau di laki-laki itu faktor resiko ya juga gitu. Mungkin berat badannya mungkin gemuk, itu juga kan faktor resiko. Nah jadi ya segera diperiksakan. Jadi kalau ada benjolan di dada ya berarti kalau laki-laki mungkin di dada kan di dada ya harus diperiksa juga dengan proses yang kurang lebih sama dengan yang pasien-pasien di perempuan. Oke dok. Jadi ternyata
tidak hanya wanita nih yang bisa mengalami kanker payudara. Berikutnya dok, memakai bra saat tidur menyebabkan kanker payudara. Mitos atau fakta nih? Itu juga mitos ya. Jadi itu dan bra berkawat nih biasanya suka pada nanya juga, kalau pakai bra berkawat aman nggak dok nih buat pasien kanker payudara atau bisa bikin kanker nggak? Jawabannya sih nggak. Jadi yang penting adalah tetap kita biarkan payudara kita tuh untuk kasih waktu lah untuk bernafas. Jadi jangan 24 jam pakai bra terus gitu. Apalagi pakai bra berkawat kan kurang nyaman ya dibandingin yang enggak. Jadi sebaiknya ketika tadi tidur ya kita biarkanlah, jangan, tidak perlu pakai bra itu. Tapi kalau untuk secara langsung apakah menyebabkan kanker sih enggak. Jadi aman sih, insya Allah nggak apa-apa. Oke dok. Berikutnya lagi dok, kanker payudara hanya terjadi pada orang-orang yang punya riwayat keluarga. Nah ini juga tadi kan, jadi betul kalau ada kanker payudara pada orang tua itu meningkatkan resiko pada anaknya. Tapi bukan berarti yang keluarganya sama sekali nggak ada riwayat kanker payudara itu tidak bisa terkena. Jadi itu mitos. Jadi semua perempuan gitu ya, semua wanita pasti ada resiko terkena kanker payudara gitu. Jadi sebaiknya ketika dia mungkin sudah menginjak dewasa, sudah balik, mungkin usia remaja ya, sudah harus mulai melakukan yang namanya sadari gitu atau periksa payudara sendiri. Kenapa? Karena tadi semuanya beresiko ada benjolan di payudara, baik itu mungkin benjolan jinak ataupun ganas tadi ya, kanker payudara. Jadi semua perempuan harus melakukan sadari. Ini mungkin bolak-balik kalau ada acara-acara kayak gini nih selalu saya tekankan untuk sadari. Jadi sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri yang dikerjakan oleh perempuan semuanya itu. Nggak perlu tiap hari, jadi jangan tiap hari pegang payudara, ya nggak usah juga sih sebenarnya. Tapi kita ada timingnya nih. Jadi biasanya timing yang diperlukan itu adalah kalau masih aktif haid gitu ya, masih haid. Biasanya kita periksa payudara itu di hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah haid hari pertama. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mensnya tanggal 1, nah nanti mungkin sekitar tanggal 10 sampai tanggal 12-an, nah itu kurang lebih lah, itu boleh deh diperiksa payudaranya. Justru jangan pas mau mendekati mens. Biasanya kan ngerasanya nggak enaknya tuh kan pas mau haid ya. Jadi rasanya ngilu-ngilu lah payudaranya, gerenjel-gerenjel. Justru jangan diperiksa pas itu. Kenapa? Karena kalau ada temuan-temuan tertentu, mungkin benjolannya kecil atau ada di area yang mungkin sulit gitu ya, nah itu akan lebih rancu ketika mau haid gitu, karena jaringan payudaranya kan berubah lagi, ibaratnya lagi bengkak gitu. Nantilah tunggu ketika selesai haid baru diperiksa payudaranya. Jadi diperiksa dari luar ke dalam sampai di area putingnya dipencet, dilihat apakah ada keluar cairan atau enggak itu, dan diperiksa di daerah ketek di ketiaknya tuh apakah ada benjolan juga atau enggak. Nah sekarang kalau mungkin untuk ibu-ibu yang sudah menopause gimana dok gitu, kapan nih? Ya tetap sama juga, sebulan sekali. Untuk tanggalnya bebas, jadi boleh pilih apakah tiap tanggal 1, tiap tanggal ulang tahun misalnya, biar inget tiap tanggal suaminya gajian misalnya kan ya, boleh juga gitu. Jadi biar ingat gitu kapan, tiap sebulan sekali intinya harus diperiksa. Dan kalau ada temuan sesuatu harus diperiksain ke tenaga medis. Jadi jangan malah takut dan tunggu-tunggu membesar baru dia datang nanti ke dokter, keburu telat. Oke dok. Selanjutnya dok, masih ada lagi nih. Berikutnya, kalau benjolan di payudara tidak terasa sakit, bukan berarti kanker. Kalau nggak sakit bukan berarti kanker. Iya. Jadi intinya pokoknya benjolan di payudara itu kalau dia suatu kanker, justru keluhannya itu benjolan yang nggak nyeri. Oke dok. Jadi jangan tunggu benjolannya sakit dulu. Ada benjolan nih tapi nggak sakit, udah deh cuekin aja. Malah jangan kayak gitu, karena kebanyakan kasus-kasus tumor ganas itu dia munculnya benjolannya itu tidak ada rasa nyerinya. Tapi yang kapan sih kita perlu, udah mulai khawatir nih ketika dia ini tumbuhnya cepat gitu dok. Jadi kalau dia tumbuhnya mungkin dalam 1-2 bulan kok kayaknya besarnya lumayan nambahnya signifikan nih gitu, tapi kok dia nggak sakit, nggak apa-apa. Jadi tetap periksa aja ke dokter, biar diperiksa dan di USG gitu ya minimal ya, buat tahu nih apa benjolannya, apakah ada kecurigaan ke arah kanker atau tidak. Karena tadi belum tentu dia menimbulkan nyeri, dan bahkan memang mayoritas keluhannya memang bukan sakit gitu payudaranya. Oke dok. Jadi justru biasanya kanker payudara itu keluhannya itu selain ada benjolan payudara justru tidak disertai dengan rasa sakit. Jadi ada mungkin ya beberapa, cuma mayoritas nggak nyeri. Oke dok. Nah yang terakhir nih dok, jadi kalau ada benjolan terutama di payudara, terus dilakukan biopsi, malah jadi makin parah atau justru membangunkan kankernya itu sendiri. Nah itu mitos atau fakta tuh dok? Nah itu mitos banget ya. Jadi jangan takut untuk dilakukan biopsi, karena tadi
jenis-jenis biopsi itu udah banyak, yang tadi saya bilang udah lebih minimal invasif dan lukanya pun kecil sekali gitu ya untuk pasiennya. Jadi bukan berarti dengan kita biopsi tumornya tambah gede, ya bukan begitu gitu. Biopsi itu kan adalah suatu langkah diagnostik yang harus dikerjakan untuk menegakkan suatu kanker payudara gitu. Jadi kalau tidak melewati proses biopsi, kita baru bilangnya curiganya ganas nih atau curiganya jinak nih. Jadi belum ada diagnosis pasti nih jenisnya apa, dan kita akhirnya belum bisa ngapa-ngapain lah gitu, intinya gitu, karena belum ada tegak diagnosisnya. Jadi biopsi itu harus dikerjakan dengan teknik-teknik yang sudah banyak berkembang, insya Allah aman. Dan mungkin kalau misalnya ternyata kebetulan nih pas abis dibiopsi kok tambah besar ya, itu justru makin mengarahkan kecurigaan kita kalau si tumor tersebut itu adalah tumor yang sifatnya ganas tadi atau kanker, karena memang perilakunya tumor ganas itu tumbuhnya tadi cepat gitu. Bukan berarti dengan dia dibiopsi jadi membangunkan macan tidur dan sebagainya sih enggak. Oke. Jadi justru biopsi itu penting sekali ya dok ya, buat menegakkan diagnosis pada kasus benjolan atau tumor ya. Oke dok, udah menarik banget sebenarnya apa yang kita bahas di podcast kali ini. Tapi kita juga ada keterbatasan waktu dok. Nah sebelum menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, mungkin bisa dokter sampaikan nih dok, mungkin pesan dari dokter kepada Sobat Sehat RSCM, terutama pada wanita-wanita, agar tidak takut memeriksakan diri dan segera berobat bila ada tanda-tanda kanker payudara, atau mungkin terkait dengan pendeteksian dini pada kasus kanker payudara. Silakan dok. Oke, makasih dok. Jadi tadi mungkin tadi dari kita ngobrol-ngobrol juga, yang penting sudah tahu kalau untuk dari ada benjolan di payudara, jangan takut untuk diperiksakan ke dokter. Yang paling penting satu, tadi lakukan sadari untuk semua perempuan berbagai usia nih, mungkin terutama yang sudah mulai beranjak dewasa, remaja ke atas. Nah itu sudah harus melakukan sadari setiap bulannya. Kalau ketemu ada sesuatu yang aneh, jangan ditunda-tunda untuk datang ke tenaga medis untuk diperiksakan. Jadi jangan takut, karena apapun hasil temuannya nanti pasti kita akan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut yang sesuai dengan indikasinya gitu. Jadi jangan takut nanti udah keburu mikir kesana kemari, jangan dulu. Yang penting diselesaikan aja tahapan demi tahapan. Dan kalau memang nanti sudah ada terdiagnosis suatu kanker payudara, insya Allah dipilihkan pasti pilihan terapi tadi yang terbaik buat pasien tersebut, buat ibu-ibu semuanya. Itu sih yang penting. Oke dok. Jadi sebetulnya jangan takut kalau ada keluhan, apalagi benjolan pada payudara, khususnya pada wanita ya, pada Sobat Sehat RSCM sekalian, justru penting sekali untuk melakukan pendeteksian dini ya dok ya, dan berobat ke dokter untuk mencari tahu lebih lanjut. Oke dok, terima kasih banyak dok atas waktunya, terima kasih juga atas ilmunya, informasinya dari yang dokter sampaikan. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini bersama narasumber kita Dr. Sabrina, dokter bedah onkologi. Kami harap informasi ini jangan berhenti di sobat-sobat RSCM sekalian. Teruskan atau share kepada keluarga, kerabat, atau sobat sehat semuanya agar informasi yang disampaikan pada kesempatan podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya bisa saya tutup podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.